Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk perkuliahan dan di sini akan dibahas tentang variasi aliran berdasarkan aliran acak. Perlu diketahui bahwa graduate fluid flow atau aliran acak ini merupakan perubahan kedalaman air di sepanjang aliran. Dan ini berlangsung dengan sangat cepat. Perubahan kedalaman ini bisa terjadi hanya dalam waktu atau jarak yang sangat singkat. Variasi aliran ini kalau kita lihat di sini disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini gradually valid flow may be cause more following factor. Yang pertama adalah perubahan kedalaman ini disebabkan oleh adanya perubahan penampang dan ukuran dari penampang saluran. Jadi perubahan penampang saluran akan berdampak kepada adanya perubahan kedalaman air dan juga tentu akan berdampak pula pada kecepatannya. Yang kedua adalah faktor kemiringan saluran. Jadi saluran yang terjal atau saluran yang curam itu akan memiliki sifat mengalirkan air dengan begitu cepat dibandingkan saluran yang lebih landai. Jadi kemiringan saluran ini perlu diukur atau perlu direncanakan dengan matang agar tingkat kecepatan yang dialirkan tidak menyebabkan erosi atau juga tidak menyebabkan sedimentasi. Terus yang selanjutnya adalah adanya bangunan-bangunan penghambat yaitu di saluran, misalkan itu adalah pintu bendung, pintu air dan lain sebagainya. Ini akan berdampak akan adanya perubahan kedalaman air atau perubahan variasi jenis aliran, baik itu kecepatan maupun kedalaman, dan juga bahkan berdampak kepada adanya aliran balik atau backwater. Yang terakhir, faktor penyebab pada gradually faded flow ini adalah perubahan gaya gesek yang terjadi di dasar saluran. Jadi perubahan jenis saluran, misalkan saluran yang terbuat dari beton terus dimodifikasi dengan sambungan saluran terbuat dari tanah, maka ini akan berdampak terhadap adanya perubahan gaya geser yang terjadi pada dasar saluran. Tentu ini akan mempengaruhi juga terhadap kecepatan aliran yang akan terjadi. Nah, di sini kita bisa mengasumsikan ya, dalam untuk menganalisis gradual valid flow ini, kita ada beberapa persamaan dasar. Yang pertama adalah untuk saluran prismatik, di mana saluran ini memiliki constant section and alignment. Jadi bentuk penampang yang konstan. Yang kedua adalah kedalaman ini memiliki asumsi-asumsi adanya kemiringan bed slope is small, kemiringan yang kecil, alirannya steady dan juga memiliki debit yang konstan, tekanan, distribusi tekanan pada saluran adalah hidrostatik, dan garis-garis aliran strike dan paralel ya, tegak lurus dan sejajar. Di sini ada juga faktor koreksi energi alfanya adalah unity. Kita bisa lihat di sini koefisien kekasaran adalah konstan untuk panjang saluran dan tidak akan berdampak kepada kedalaman air aliran. Dan di sini terakhir ya, asumsi yang terakhir adalah korelasi Cezi dan Manning adalah sama untuk variasi aliran yang acak ini untuk menentukan kemiringan energi. Oke. Nah, berdasarkan gambar ini kita bisa melihat ya, ada daerah sini ada bottom of channel ya. Sini daerah bottom of channel atau dasar saluran, ini adalah permukaan air dan ini adalah garis energi. Nah, ini adalah kedalaman berdasarkan tegak lurus dari datum. Sedangkan ini adalah kedalaman air ya dari dasar saluran. Aliran air mengalir dari kiri ke kanan dan di sini akan dibagi menjadi 3 energi ya.
Energi pertama adalah energi Z, yaitu diambil dari datum, apa kita katakan juga energi potensial. Y adalah energi hidrostatik atau tekanan hidrostatik atau kedalaman air. Dan adalah V kuadrat per 2G adalah energi dari gerak air atau energi kinetik. Jadi jumlah energi inilah energi yang dimiliki dalam air atau aliran dinamis. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini, dari bersamaan di atas kita akan menemukan angka Flood ya. Dari nilai ini kita bisa mengetahui angka Flood adalah V per akar GY, kecepatan dibagi dengan gravitasi dikali dengan kedalaman. Dan juga di sini kita akan bisa menemukan adanya hubungan antara kedalaman dan distance atau jarak, yaitu dihubungkan dy per dx sama dengan SB kurang SE, atau SB itu adalah kemiringan channel bed ya, kemiringan dasar saluran, SE adalah kemiringan energi. Jadi kita akan mengurangi selisih antara dua kemiringan ini dibagi dengan 1 kurang angka Flood dikuadratkan. Sedangkan angka Flood kita cari dengan angka Flood ini kita cari dengan menggunakan persamaan ini. Oke, ini perlu diingat karena rumus ini merupakan rumus dasar untuk gradually varied flow. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, dy per dx ini adalah representasi dari variasi kedalaman di dasar saluran dan juga disebut dengan slope of free water surface atau kemiringan dari permukaan air bebas. Ini terkhusus untuk saluran terbuka. Ketika nilai dy per dx ini nilainya adalah 0, kalau kita lihat di sini ya. Ketika dy per dx ini nilainya adalah 0 ya, ini saya bisa lihat, atau maka nilai y, perlu diingat sini, ketika dy per dx nilainya 0, maka nilai y adalah nilai konstan ya. Itu artinya bahwa permukaan air bebas itu adalah parallel to the channel bed ya. Kemiringan permukaan air itu sejajar dengan kemiringan dasar saluran. Nah, ketika nilai dy per dx besar dari 0 atau dy per dx ya ditambah dengan VE, nah ini adalah indikasi bahwa kedalaman air meningkat. Jadi ketika nilai perbandingan antara dy per dx ini besar dari 0, bisa nilainya positif, tentu 1, 2, 3 dan seterusnya, maka ini menunjukkan bahwa kedalaman air meningkat ya, searah dengan aliran. Nah, profil air ini disebut juga dengan backwater curve, perlu diingat. Jadi backwater curve terjadi ketika dy per dx besar dari 0 ya. Nah, terakhir adalah jika dy per dx kecil dari 0 atau dy per dx adalah min VE. Nah, ini mengindikasikan bahwa kedalaman air menurun ya, menurun di sepanjang aliran. Dan ini dinamakan juga dengan drop down curve ya. Jadi drop down curve-nya terjadi ketika dy per dx-nya adalah kecil dari 0. Jadi 3 syarat ini perlu kita ingat menunjukkan bahwa sifat-sifat dari gradually varied flows. Oke, next. Nah, sekarang kalau kita lihat pembahasan lebih lanjut adalah tentang backwater curve atau afflux dan efflux ya. Ini kita akan membahas adanya kurva backwater. Nah, di dalam saluran ketika aliran mengalir secara seragam ya, aliran memiliki kedalaman, ketika aliran seragam memiliki kedalaman konstan ya di sepanjang permukaan atau di sepanjang penampang saluran. Dan permukaan air bebas itu sejajar dengan ya, permukaan air bebas, surface of the free water lies parallel to the bed of the channel. Berarti syaratnya adalah permukaan air bebasnya sejajar dengan dasar saluran. Tetapi, ada kata tetapi di sini, ketika obstruction like a dam, ketika dia menemukan adanya hambatan berupa dam atau bendung atau bendungan atau weir dan lain sebagainya, maka di sini ya yang dan terletak ya berpotongan dengan lebar saluran dan kedalaman maksimum dari dasar itu pada sisi yang sama, kita bisa lihat pada gambar ini ya. Jika Y1 di sini ya, jika Y1 adalah kedalaman air dari titik ini
ya, titik sini, dan di mana air mulai masuk, ya, air mulai masuk dan juga perlahan-lahan akan meningkat, ya. Sini kita bisa lihat damnya kalau kita tuliskan seperti ini bentuknya, ya. Perlahan akan meningkat setinggi dam. Nah, ya, dan Y2 adalah permukaan atau tinggi air maksimum. Tinggi air maksimum ketika dia mencapai puncak dam. Dan ketika kedalaman ini meningkat, tentu Y2 lebih besar dibandingkan Y1, ya. Maka nilainya ini adalah lebih besar dibandingkan Y1, dan inilah yang dinamakan dengan upflux. Ini perlu diingat, inilah yang dinamakan dengan upflux, ya. Dan kurva permukaan air ini dengan concavity, ya, concavity ini upward, jadi disebut juga dengan backwater curve. Jadi permukaan air ini, kalau kita lihat ini backwater curve, ini adalah ini, ya, backwater curve adanya, ya, dari semula permukaan airnya sedalam Y1, ketika dia sudah melewati bendung, kita bisa mengukur dari daerah hilir, maka tinggian muka air ini kelihatan meningkat, ya, dengan tinggi Y2 karena adanya hambatan, ada sebuah dam. Nah, length of backwater curve, kita bisa lihat ini panjang kurva backwater. Panjang kurva backwater dari sepanjang aliran dasar saluran di antara penampang air dimulai, ya. Di sini kita lihat panjang backwater curve ini, ya, length of the backwater curve ini dimulai dari air ketika dia mulai meningkat, ya, hingga dia mencapai kedalaman maksimum, berarti sampai sini, sampai dia mencapai kedalaman maksimum. Nah, jadi ini adalah length of the backwater curve, ya. Nah, ini perlu kita cari, ya, untuk kita mengetahui kalau dalam pembangunan atau perencanaan bendungan kita bisa mengetahui sejauh mana area genangan yang akan terjadi, ya. Baik, next section kita lihat. Nah, kalau kita bahas length of backwater curve, kita bahas di sini, ya. Jadi kita ambil suatu kurva aliran air mulai dari potongan 11 hingga potongan 22. Nah, pada potongan 11 kita bisa melihat di sini, ya, dasar saluran adalah sedalam Z1, dan potongan 22 dasar saluran kita anggap berimpit dengan datum di bawah sini, maka Z2-nya adalah 0. Nah, ketika ini Y1 pada potongan 11 kedalaman air dan juga energi kinetiknya surface 1 kuadrat per 2G, sedangkan pada kedalaman potongan 22 kedalaman air lebih besar, yaitu adanya di Y2 dan juga energi kinetik V2 per 2G, dan juga ada HF. HF adalah kehilangan energi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ada perubahan kedalaman, ya, dari kedalaman 1 ke 2 terjadi peningkatan water surface. Nah, kita akan bahas lebih lanjut pada sesi berikutnya. Nah, dalam mengaplikasikan persamaan Bernoulli equation dalam dua sesi, yaitu sesi potongan 11 dan potongan 22 tadi. Nah, sini kita akan melihat dua kondisi, ya. Pada kondisi potongan 11, energi yang ada adalah Z1, Y1 dan V1 kuadrat per 2G. Sedangkan pada potongan 22, sini Z2 tidak ada. Z2 tidak ada disebabkan karena Z2 sama dengan 0 atau berimpit dengan datum, sehingga energi pada potongan 22 adalah Y2 plus V2 kuadrat per 2G plus HF. HF adalah loss of head due friction, adalah kehilangan energi akibat gesekan. Ini bisa kita cari dengan SE, ya, kali L, ya. SE adalah faktor gesekan dan dikali L panjang saluran yang kita amati. Nah, kalau kita konversi ini, ya, kita ganti HF dengan SE kali L dan Z1 kita ganti dengan SB kali L, kita bisa lihat sini, maka rumus yang di sini akan berubah menjadi seperti ini, ya, akan berubah menjadi seperti ini. Dan kita lakukan perhitungan, kita akan menemukan sisi terakhir L, yaitu length of backwater curve tadi, itu nilainya adalah panjang backwater adalah E2 kurang S1 per SB kurang SE, ya. E2 kurang S1, E2 adalah energi pada potongan akhir, E1 energi pada
potongan awal, SB adalah kemiringan dasar saluran, dan SE adalah kemiringan energi. Kita kurangi, maka perbandingan antara selisih energi dan selisih kemiringan inilah yang disebut dengan length of backwater curve. Oke, lebih jelasnya mungkin kita lihat contoh ya. Kita baca satu-satu. In a rectangular channel 12 meter wide and 3,6 meter depth, water is flowing with velocity of the 1,2 meter per second. Ya, di sini ada sebutkan ada saluran rektangular ya, saluran segi empat dengan lebar 12 meter ya, lebar 12 meter dan kedalaman 3,6 meter. Dan kecepatan air diketahui 1,2 meter per detik dengan kemiringan dasar saluran 1:4000, dan juga di sini diketahui bahwa kemiringan energinya sebesar 0,00004. Nah, di sini kita jika aliran pada channel adalah regulate ya, regulate, dan masing-masing garis energi begini kemiringan 0,004 ini temukan. Nah, sini kita suruh find ya. Find the rate of the change of the water in the channel. Di sini kita disuruh mencari rata-rata perubahan kedalaman terhadap saluran ya. Maka kita bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, diketahui soal ya. Ketahui soal adalah B lebar saluran, kedalaman, dan juga ada kecepatan aliran. Bed slope kemiringan dasar saluran tadi diketahui 1/4000, maka nilainya adalah 0,00025. Kemiringan energi diketahui tadi 0,00004. Nah, maka rate of change of the water adalah D per X tadi sudah ketahui pada rumus yang sebelumnya, SB kurang SE per 1 kurang angka Froude. Nah, angka Froude itu adalah V kuadrat per akar GY per GY ya, per GY. Nah, karena sini akarnya nggak ada, maka kita substitusikan nilai-nilai yang ada diketahui tadi, maka diketemukanlah jawabannya adalah 0,002189. Ini adalah perubahan kedalaman air ya, perubahan kedalaman air terhadap jarak. Berarti air berubah setiap bertambah jarak, maka kedalaman akan bertambah, nilainya 0,002189 ya, nilainya 0,0189 terhadap jarak. Oke, lebih jelas kita lihat contoh kedua. In the rectangular channel of width 24 meter and depth of the flow 6 meter, the rate of flow of water is 86,4 meter kubik per second. Kalau kita lihat sini adalah diketahui saluran segi 4 dengan lebar 24 meter dengan kedalaman air 6 meter, rata-rata aliran adalah 86,4 meter kubik per detik. Ini adalah debit ya. Dan kemiringan saya ketahui sini, kemiringan atau bed slope-nya ketahui adalah nilainya adalah 1/4000. Nah, di sini temukan kemiringan permukaan air. Nah, dengan konstanta Cz diketahui C sama dengan 0,60. Nah, kalau kita penyelesaiannya pertama kali tentu kita tentukan dulu apa yang diketahui. Ya, ini kata kuncinya. Jadi diketahui di soal adalah B 24 meter, Y adalah kedalaman air 86 meter, debit 86,4 meter kubik per detik, SB 0,00025, dan C adalah 60. Nah, slope variatus kita cari dulu ini. Jadi ditanya adalah free water surface-nya, kemiringan airnya ya. Maka di debit ya, dari debit kita belum tahu kecepatannya, maka cari dulu dari debit sama dengan A kali V. Nah, nilainya A kali V adalah rumus V ini kita bisa ganti dengan rumus dari CZ, C kali akar R kali SB. Maka A area of flows diketahui di soal adalah area of flows adalah B kali Y, maka 24 kali 6 144 meter ya. Nah, jari-jari hidrolik adalah A dibagi P 1/4 dibagi B per, maka dijawab jari hidrolik adalah 4 meter. Ini sudah ditahu ini nilainya di sini. Nilai R diketahui, nilai A diketahui, C sudah ada, tentu SB sudah ada ya gitu ya, sudah ada semua ya, maka bisa kita tahu nilai V. Maka the slope of energy determined for CZ formula 86,4 debit tadi diketahui 86,4 A dikali V ya, A dikali ini maka didapatlah SE ya, itu SE ya, SE, maka sini adalah ini SE, sorry, bukan SB tapi SE. Nah, maka didapatlah nilai SE nya adalah kemiringan energi adalah 0,00025.
Nah sekarang kalau kita masukkan ke dalam rumus Y per dx ya sama dengan SB kurang SE 0, SB 0,000025 SB dari sini kita dapat nih ya. Oke, SE 0,000025 dari sini ya, tinggal masukin aja. 1 bagi V kuadrat V adalah kita tahu sini adalah nilainya 0,6 ya. V 0,6 kita bisa cari dari rumus ini tadi ya. Dari rumus ini dapat sini V-nya ini. V-nya adalah 0,6 ya. 0,6. Nah, ini cari dulu. Nah, ini kita input lagi ke sini, masukin sini ya. Nah, 9,81 adalah G dan B, maka didapatlah sini V ya. Kita bisa dapat sini nilai V. Di sini kita lihat sini V sama dengan ya, dicari ini V nilai ini ya. Nilai V-nya adalah ini ya. Nilai V tadi ya. Nah, sehingga kemiringan dari permukaan air adalah kemiringan permukaan air ini ya. Maka diketahui nilai D per dx-nya adalah 0,000226. Oke. Oke, example 3 silakan Anda pelajari sendiri agar video ini tidak terlalu panjang. Example 4 juga. Demikianlah pertemuan kita pada sesi ini ya. Nanti lebih lanjutnya saya akan berikan tugas untuk Anda kerjakan, dan ini dikerjakan selama perkuliahan berlangsung. Jadi dikumpul dalam waktu kita kuliah jam 9.30 selesai jam 11.20. Bagi jam 11.20 tugasnya sudah diinput di Edmodo ya, silakan di submit dan di drop file tugasnya dalam format JPEG ataupun PDF ya, dalam ukuran yang minim ya, bisa 2 MB dan 5 MB, yang terlalu besar agar tidak terlalu berat untuk membukanya. Dan juga di turn in assignment dan dikirim ya. Jadi akan dipastikan jangan sampai terlambat. Kalau terlambat tidak bisa lagi, ini akan dikunci. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.